Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena Bapak Kepala BPS Kota Bekasi tidak bisa hadir karena ada agenda yang lain, sehingga beliau mendelegasikan kepada saya untuk membawakan materi terkait masalah rilis pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pemirsa pada channel YouTube BPS Kota Bekasi. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024, BPS Kota Bekasi kembali merilis secara online dengan materi terkait masalah perkembangan indeks harga konsumen dan juga perkembangan pariwisata. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke materi paparan. Inflasi, perkembangan indeks harga konsumen Kota Bekasi. Beberapa catatan peristiwa yang kami himpun di Kota Bekasi pada bulan Februari tahun 2024 dari fanen.detik.com 5 Februari tahun 2024, harga beras naik padahal ada bantuan pangan dan operasi pasar. Ini kata Bos Bulog. Kemudian di tribunnews.com tanggal 8 Februari tahun 2024, jelang Imlek harga cabai kompak naik. Kemudian Radar Bekasi tanggal 23 Februari tahun 2024, harga sembako naik serentak. Kemudian lagi Radar Bekasi pada tanggal yang sama, kenaikan harga beras tak wajar. Ini catatan peristiwa yang kami himpun pada bulan Februari di Kota Bekasi. Kita masuk ke perkembangan indeks harga konsumen. Pada bulan Februari terjadi inflasi bulan month to month sebesar 0,51%. Artinya persentase indeks harga konsumen Februari 2024 terhadap Desember 2023. Kemudian inflasi tahun ke tahun, ini indeks harga konsumen Februari 2024 terhadap Februari 2023 sebesar 3,47%. Kemudian inflasi tahun kalender, indeks harga konsumen bulan Februari 2024 terhadap bulan Desember 2023 sebesar 0,75%. Ya, di sini kita bisa melihat perkembangan indeks inflasi bulan ke bulan. Di sini pada tahun 2024, di bulan Januari, kita juga mengalami inflasi juga sebesar 0,49, dan kemudian di bulan Februari kita mengalami inflasi 0,51. Kita lihat ke tahun 2023, sama juga mengalami inflasi yang cukup tinggi, dan ini masih sebatas wajar. Kemudian kita lihat ke tabel inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran atau month to month dengan rincian inflasi umum kita tadi sudah disebutkan 0,51% dengan andil inflasi 0,51. Kelompok yang memberikan andil baik deflasi maupun inflasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasinya sebesar 1,48%. Ini yang tertinggi. Kalau yang di garis diwarnai oranye yang tertinggi dengan andil 0,39. Kemudian pada kelompok yang kedua, pakaian dan alas kaki, ini memberikan inflasi min 0,04 dan andilnya ya sangat kecil, maka ditulis di bahan paparan kami 0,00. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,08% dan andilnya sebesar 0,01. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga dengan inflasi
minus 0,05. Ini andilnya juga cukup kecil, kita berikan pada tabel ini 0,00. Kemudian pada yang kelima, kelompok kesehatan dengan inflasi 0,03, dengan andilnya juga cukup kecil, kita berikan pada karena andilnya ini banyaknya angkanya, jadi kita bulatkan ke 2 digit 0,00. Dan kelompok transportasi memberikan inflasi 0,44 dengan andil 0,06. Ini juga cukup besar, jadi kita melihat kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau, dan transportasi ini yang sangat memberikan kontribusi yang cukup besar. Kemudian pada kelompok yang ketujuh, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi sebesar 0,01%, andilnya cukup kecil, jadi kita tulis sama 0,00. Rekreasi, olahraga, dan budaya dengan inflasi 0,02, dengan andil yang sama, sangat kecil. Pendidikan 0,00, tidak ada perubahan. Pendidikan makanan dan minuman restoran pada kelompok 10 dengan inflasi sebesar 0,10%, dengan andil 0,01. Kemudian kelompok 11, perawatan pribadi dan jasa lainnya, memberikan inflasi 0,67 dengan andil 0,04. Ya, ini yang secara month to month. Atau dalam arti tadi indeks harga yang bulan Februari terhadap indeks harga pada bulan sebelumnya. Kemudian kita melihat inflasi Februari pada tahun 2024 secara year on year. Angka kita pada inflasi tahun ke tahun, jadi Februari 2024 terhadap IHK Februari tahun 2023 sebesar 3,47%. Di sini kita bisa melihat di grafik, kita bisa melihat dari tahun 2023 kondisi angka inflasi kita. Angka inflasi kita memang pernah turun cukup dalam, atau turun ini dalam arti ya relatif kecil ya, pada bulan September tahun 2023. Kemudian mulai naik-naik kembali hingga bulan Februari sebesar 3,47%. Jadi kita lihat siklusnya dari Januari sampai Januari 2023 sampai bulan Februari bisa dilihat dari 5,40%, 5,48%, kemudian landai di bulan September, dan kemudian merangkak lagi naik pada bulan sampai bulan Februari sebesar 3,47%. Kemudian inflasi berdasarkan kelompok secara year on year, kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau memberikan inflasi sebesar 8,53% dan andilnya cukup tinggi 2,16%. Pakaian dan alas kaki 1,56% dengan andil 0,04%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan inflasi sebesar minus 0,22, atau ini disebut deflasi 0,22, dan share-nya, andil inflasinya minus 0,04. Kemudian perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan inflasi 1,16%, atau memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Kesehatan memberikan inflasi sebesar 4,39% dengan andil 0,11%. Transportasi juga memberikan inflasi yang cukup tinggi juga, 1,15% dengan andil 0,16%. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan inflasi yang berlawanan arah atau kita sebut deflasi sebesar 0,04 dengan andil yang kecil, ya kita tulis 0,00. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan andil yang cukup tinggi juga sebesar 0,14 dan inflasinya 9,01%.
Kemudian di kelompok ke-9 pendidikan memberikan inflasi 2,27% dan memberikan andil 0,15%. Dan juga yang tak kalah penting pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan inflasi 4,46% dan memberikan andil yang cukup tinggi. Jadi yang di oranye ini kita yang andil cukup tinggi 0,51%. Dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 3,48% dengan andil 0,18%. Jadi dari kelompok ini kita lihat dua kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta penyajian makanan dan minuman restoran memberikan andil yang cukup signifikan. Kemudian, andil beberapa komoditas terhadap inflasi atau deflasi pada bulan Februari 2024 secara month-to-month. Jadi pada bulan ini, komoditas beras memberikan andil inflasi sebesar 0,23%. Daging ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Telur ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Mobil memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan yang menahan inflasi atau kita sebut andil deflasi yaitu bawang merah memberikan andil deflasi sebesar 0,03%. Cabai rawit memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Ikan tongkol memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Labu siam memberikan andil deflasi sebesar 0,01%, sama dengan tempe juga memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Jadi kalau deflasi minusnya nggak perlu dilihat. Kalau deflasi berarti menandakan bahwa itu berlawanan arah atau penurunan harga. Kemudian perkembangan inflasi Februari tahun 2023 secara year on year. Jadi andil inflasi beberapa komoditas pada bulan Februari ini kita bisa melihat secara Februari 2024 terhadap Februari 2023, beras memberikan kontribusi sebesar 0,74%. Sigaret kretek mesin atau SKM 0,29%, memang yang tertinggi beras ya. Kemudian daging ayam ras 0,22%, cabai merah 0,19%, emas perhiasan 0,13%, bawang putih sama 0,13%, rekreasi 0,11%, kontrak rumah 0,07%, sama berikutnya dengan komoditas jeruk dan juga sigaret kretek tangan atau SKT. Kita lihat di grafik batang, perkembangan inflasi year on year pada bulan Februari. Di sini kita bisa melihat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dari siklus 5 tahun itu memang yang tertinggi terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar 5,48%. Disusul tahun 2020 sebesar 3,79%, dan juga pada tahun ini 3,47%. Kemudian disusul lagi tahun 2021 dan tahun 2022 2,47% dan juga 1,89%. Jadi dalam siklus 5 tahun ini yang tertinggi tetap di tahun 2023. Sama waktu kita rilis bulan sebelumnya. Sedangkan inflasi antar kota pada bulan Februari 2024 secara year on year, inflasi year on year Februari 2024 tertinggi terjadi di Kabupaten Subang 4,56% dan terendah di Kota Bandung 1,95%. Jadi yang di warna oranye ini yang tertinggi.
sedangkan yang warna biru ini terendah. Kita lihat di tabel di sampingnya. Untuk Kabupaten Bandung, inflasi bulanan 0,31% dengan inflasi year to date atau kita sebutnya inflasi kalender sebesar 0,37% dan inflasi year on year sebesar 4,02%. Ini yang warna biru menandakan inflasi terendah dalam satu provinsi se-Jawa Barat. Sedangkan yang warna oranye inflasi tertinggi di Jawa Barat. Kemudian Kabupaten Majalengka mengalami inflasi sebesar 0,39%. Teman-temannya, year to date-nya mengalami inflasi sebesar 0,45% dan inflasi YoY-nya sebesar 3,05%. Kemudian disusul Kabupaten Subang mengalami inflasi bulanannya 0,13%. Ini Subang berarti inflasi yang bulanannya terendah pada bulan Februari. Kemudian inflasi tahunannya, inflasi kalender 0,41%. Kemudian disusul inflasi year on year-nya 4,56%. Berarti menandakan pada inflasi year on year-nya Kabupaten Subang tertinggi se-Jawa Barat. Kemudian untuk Kota Bogor, inflasi bulanannya sebesar 0,60%. Inflasi year to date-nya atau inflasi kalendernya sebesar 0,65% dan inflasi year on year-nya sebesar 3,10%. Disusul Kota Sukabumi dengan inflasi 0,36%. Teman-temannya, inflasi kalendernya ini yang tertinggi 0,83% dan inflasi year on year-nya 2,61%. Jadi Kota Sukabumi untuk inflasi kalender atau year to date-nya tertinggi se-Jawa Barat. Kemudian disusul Kota Bandung dengan inflasi 0,38%. Kemudian inflasi kalendernya 0,48% dan inflasi year on year-nya sebesar 1,95%. Jadi Kota Bandung untuk inflasi year on year-nya terendah se-Jawa Barat. Disusul Kota Cirebon dengan inflasi 0,55%. Teman-temannya. Kemudian inflasi tahun kalendernya 0,59%, serta inflasi year on year-nya 2,19%. Dan kita di Kota Bekasi, inflasi month-to-month-nya atau inflasi bulanannya 0,51%, inflasi year to date-nya atau inflasi kalendernya 0,75%, dan inflasi year on year-nya sebesar 3,47%. Dan tetangga kita Kota Depok inflasinya sebesar 0,56% inflasi bulanannya, inflasi kalendernya sebesar 0,76%, inflasi year on year-nya 2,36%. Disusul terakhir Kota Tasikmalaya dengan inflasi month-to-month-nya 0,71% yang menandakan ini Tasikmalaya inflasi tertinggi untuk yang bulanannya di se-Jawa Barat. Kemudian inflasi year to date-nya atau inflasi kalender sebesar 0,82% dan inflasi year on year-nya sebesar 2,60%. Jadi dari 3 kolom ini month-to-month tertinggi di Tasikmalaya, inflasi year to date-nya atau kalender tertinggi di Sukabumi, sedangkan year on year-nya tertinggi di Subang. Sedangkan yang terendah month-to-month-nya atau bulanannya yaitu Kabupaten Subang, sedangkan kalendernya Kabupaten Bandung. Disusul inflasi yang year on year-nya terendahnya di Kota Bandung. Nah, pada ini kita meringkas ringkasan inflasi bulan Februari tahun 2024. Terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,51%,
di Kota Bekasi, inflasi year on year-nya sebesar 3,47% dan inflasi year to date-nya sebesar 0,24%. Di sini kita lihat penyumbang utama inflasi bulan Februari 2024 secara month-to-month adalah kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, dan mobil. Kemudian penyumbang utama inflasi pada bulan Februari tahun 2024 secara year on year adalah masih tetap di kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,16%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,51%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah soto. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,18%. Komoditas penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Jadi ada 3 kelompok yang cukup besar pada bulan Februari secara year on year. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya terkait masalah pariwisata. Di sini kita perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Kota Bekasi yang kita gunakan yaitu hotel berbintang. Tingkat penghunian kamar atau kita sebut TPK pada bulan Januari ini, jadi kita menggunakan kondisi Januari 2024. Kita bisa melihat pada grafik dari Januari sampai Januari tahun 2023, 2022 serta 2024, ya angkanya nggak jauh-jauh dari angka 40 hingga 50, ada juga yang 60. Ya, kita lihat secara teliti ya. Ada angka yang secara kita lihat dari Januari, Februari tahun 2022 itu nggak jauh-jauh di angka 40 sampai 60. Dan ada titik yang terendah yakni di bawah 40 pada bulan Mei tahun 2023. Kemudian dilanjutkan tetap naik turun, naik cukup tinggi, dan kemudian turun lagi, dan naik lagi hingga mencapai angka 60%-an pada bulan Desember tahun 2023. Dan kondisi saat ini kita berada di angka 48,55. Jadi turun ya. Langsung aja kita lihat. TPK Hotel Bintang Kota Bekasi mencapai 48,55%. Jadi secara montumonnya kita melihat tadi montumonnya Januari terhadap Desember turun 16,03 poin. Kemudian secara year on year-nya Januari 2024 terhadap Januari 2023 turun juga 1,58 poin. Berdasarkan klasifikasi TPK Hotel Bintang tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 2 sebesar 61,87% dan terendah pada Hotel Bintang 1 42,86%. Itu kita bisa lihat pada diagram batang ya. Bintang 2 tertinggi. Kemudian perubahan TPK tertinggi terjadi pada Hotel Bintang 4. Yakni secara montumonnya turun 21,96 poin. Kemudian perubahan terendah terjadi pada Hotel Bintang 1 yaitu turun 4,86 poin. Tidak sedrastis Hotel Bintang 4 ya, 21,96 poin. Kemudian jenis tamu dan rata-rata lama menginap atau kita sebut RLMT. Pada bulan Januari tahun 2024, jenis tamu di Kota Bekasi sebesar 97,88%, yaitu
tamu domestik, sedangkan 2,12% yaitu tamu asing. Kemudian tamu asing yang menginap di Hotel Bintang Kota Bekasi didominasi oleh tamu domestik yang tadi sebesar 97,88%. Kita melihat grafik di sampingnya, jelas di sini kita melihat di sini ada 3 garis ya. Ini tamu asing, domestik, serta total rata-rata lama menginap tamu. Selalu tamu asing lebih tinggi dibanding tamu domestik. Dari Januari tahun 2023 sampai Januari tahun 2024. Rata-rata lama menginap tamu di Hotel Bintang Kota Bekasi pada Desember 2020 pada bulan Januari tahun 2024 tercatat 1,46 hari. Jadi secara teman-teman turun 6,03%. Kemudian rata-rata lama menginap tamu asing tercatat 3,53 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik sebesar 1,42 hari, atau rata-rata lama tamu menginap asing sebesar 2,08 hari lebih lama dari rata-rata lama menginap tamu domestik. Jadi ada selisih dari 3,5 ke 1,42. Untuk ringkasan pariwisata, pada bulan Januari tahun 2024, tingkat hunian kamar hotel bintang di Kota Bekasi pada Januari 2024 mencapai 48,55%. Hal ini mengakibatkan turun yaitu 16,03 poin dibanding TPK Desember 2023 secara teman-teman. Ya, kita tahu pada bulan Desember banyak event-event khususnya Nataru, hal itu memungkinkan terjadinya hal ini menjadi turun. Jika dibandingkan dengan TPK bulan Januari tahun 2024, secara year on year terjadi penurunan sebesar 1,58 poin. Rata-rata lama menginap tamu di Hotel Bintang Kota Bekasi pada Januari 2024 tercatat 1,46 hari atau turun 6,03% dari bulan Desember tahun 2023. Ya, untuk ini demikian rilis yang kami sampaikan pada hari ini. Untuk bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang kami sebutkan, yakni bekasikota.bps.go.id. Semoga rilis ini bermanfaat dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara online rilis kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga materi yang kami paparkan dapat berguna bagi pihak-pihak stakeholder terkait, terutama inflasi sebagai kebijakan dari tim penanganan inflasi daerah. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.